Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Makoronpit, saya sebagai moderator. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan materi untuk melakukan penyuluhan tentang seks bebas. Untuk pemateri pertama dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kesempatannya telah diberikan untuk kami. Jadi saya di sini perkenalkan, nama saya Barlian. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Jadi judul materi torang ini hari, Moni boleh lihat di situ toh. Jadi DP judul bahaya pergaulan bebas pada remaja. Jadi sedikit saya jelaskan apa itu bahaya pergaulan bebas pada remaja. Jadi bahaya pergaulan bebas pada remaja ini merupakan salah satu tujuan dilakukannya pendidikan seksual dini, di mana meskipun masih sering dianggap tabu, pendidikan seks pada anak sangat berguna untuk mencegah penyebaran penyakit menular seksual, kemudian bahkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian ada lagi, remaja saat ini tidak lagi hanya melihat foto, video, dan media-media yang lain dengan mudah. Mereka juga melihat dengan melakukannya dengan contohnya itu video call seks, kemudian teleponan seks, kemudian ada lagi yang namanya itu pacaran dengan media sosial, pacaran seks dengan media sosial. Teman-teman boleh lihat di yang terang sebagikan itu, di situ kan ada faktor penyebab pergaulan bebas. Sedikit saya jelaskan beberapa poin di sini. Adapun faktor penyebabnya yaitu yang pertama lingkungan keluarga. Kenapa lingkungan keluarga? Jadi faktor pengaruh bebas justru muncul dari perlakuan orang tua kepada anaknya. Contohnya itu rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Kenapa rendahnya tingkat pendidikan keluarga? Jadi rendahnya tingkat pendidikan keluarga menjadi salah satu faktor terjadinya pergaulan bebas pada anak. Kenapa? Contohnya itu orang tua yang tidak mendidik anak dengan baik. Jadi sehingga anak itu sehingga anak itu terjerumus dalam pergaulan bebas. Kemudian ada lagi keadaan keluarga yang tidak stabil. Keadaan keluarga yang tidak stabil itu yang seperti apa? Jadi keadaan keluarga yang tidak stabil itu seperti keluarga yang tidak harmonis. Kemudian keluarga yang broken home. Moni tahu nggak itu keluarga yang broken home? Tahu toh? Nah itu mengurangi anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Anak dari keluarga yang broken home cenderung memiliki psikis atau pikiran yang terganggu. Oleh sebab itu, mereka mencari kesenangan di luar rumah dengan melakukan pergaulan bebas. Kemudian kurangnya perhatian orang tua. Kurangnya perhatian orang tua ini lagi yang bisa menyebabkan orang remaja nih dia melakukan pergaulan bebas. Kemudian di sini ada lagi lingkungan masyarakat. Kenapa lingkungan masyarakat? Karena akibat pergaulan bebas dalam bentuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja pun bisa beragam, dimulai dari mengganggu ketertiban dan ketentraman lingkungan. Kemudian hingga sampai tingkat yang ekstrim seperti berkelahi, menyalahgunakan obat-obatan terlarang, kemudian berjudi, merugikan orang lain. Kemudian ada lagi kurangnya pendidikan agama dan keluarga. Menonton media pornografi, kemudian ada tayangan televisi. Narkoba. Kenapa narkoba? Karena Kenapa narkoba? Karena penyalahgunaan narkoba ini umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu. Kan remaja-remaja sekarang itu ingin tahunya itu sangat tinggi toh. Mau bilang, kita mau coba ini dulu supaya kaget dong bilang nggak gaul dah kalau nggak mau koreni narkoba nih dia. Nah itu rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik juga, emosi yang dan seksual. Kemudian ada lagi pengaruh kebudayaan barat. Kenapa kebudayaan barat? Karena pengaruh teknologi yang semakin canggih sekarang ini, itu lagi yang akan mempengaruhi gaya kebarat-baratan. Sebenarnya itu orang timur tuh, tapi terus semua baik ke gaya kebarat-baratan. Kemudian ada media cetak, gaya hidup. Kenapa gaya hidup? Penyebab pergaulan bebas yang selanjutnya adalah karena gaya hidup.
dorongan gaya hidup yang berkembang kian bebas saat ini. Remaja yang harus mengikuti gaya hidup modern bebas membuat mereka mengikuti gaya hidup atau tren yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Antara dorang mau suka itu tren-tren yang sekarang tuh dia dorang mau ikut akang yang dimana tren itu bisa membajemus orang ke pergaulan yang bebas. Kemudian ada lagi kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini sering disalahgunakan oleh anak-anak zaman sekarang. Contohnya orang-orang ini, no. Kemudian faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi? Karena kalau ekonomi dari keluarga itu rendah, ekonomi keluarga itu rendah, otomatis orang ini setengah mati mau melanjutkan pendidikan dan di sekolah. Karena orang senang tidak sekolah, orang semua ikut pergaulan bebas, terjerumus di pergaulan bebas tersebut. Kemudian kondom yang terjual bebas. Karena sekarang ini kan kondom sudah terjual bebas toh. Karena dari kondom sudah terjual bebas, remaja-remaja sekarang sudah itu. Dorang mau coba dang, ada kondom kuan, enggak apa-apa kok mau coba yang begini-begini dang. Ada kok pengaman, padahal tuh dia enggak bagus dang. Kemudian teman-teman lihat di situ apa seks bebas itu. Jadi sedikit saya jelaskan di sini, seks bebas adalah hubungan seks atau hubungan badan di luar nikah. Tidak sepantasnya apabila seorang manusia melakukan hubungan seks di luar nikah. Seks bebas dapat diartikan sebagai hubungan kelamin yang dilakukan secara bebas, bergantian-gantian pasangan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, seks bebas adalah hubungan seks atau hubungan badan di luar nikah. Karena kalau di agama patorang lagi toh, boleh mau melakukan hubungan begitu sebelum nikah toh. Nah, itu. Kemudian ada lagi seks bebas dapat diartikan sebagai hubungan kelamin yang berganti-gantian. Nah, untuk orang ini remaja-remaja, kan orang mau tunangan dengan satu orang. Kan orang sebut dan dia, orang mau coba dengan yang satu. Kong orang ini semua melakukan hubungan kelamin dang. Nah, itu dia bisa menyebabkan orang tertular penyakit infeksi saluran infeksi menurut seksual. Nah, itu. Jadi kalau macam orang salah membakar ganti pasangan tuh dia, nanti orang sampai kelamin ini mau merusak dang, mau jadi musomba jamur apa semua. Jadi for orang cewek-cewek ini dia yang cantik, orang mesti jaga harga diri nih. Dan cowok lagi kalau macam ada cewek no usah dulu. Ya Allah, sekarang setengah mati kan sekarang ini dia. Jadi kalau cowok, ini mesti bajaga lagi kasih sampai itu cewek-cewek itu dia. Kalau cewek lagi mesti jaga diri begitu. Mungkin cuma itu dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Lebih dan kurangnya sama maaf. Saya kembalikan ke pemateri berikutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Firawati Suku. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Ini pencegahan seks bebas. Yang pertama itu memberikan bimbingan positif, melakukan penyuluhan tentang bahaya seks bebas pada remaja. Yang kedua itu kan ada meningkatkan kedisiplinan. Caranya dengan melarang remaja agar tidak pulang larut malam. Berikan pengertian bahwa penerapan peraturan jam malam ini adalah untuk kebaikannya, tanpa terkesan mengekang atau mencampuri kegiatan maupun pergaulannya. Yang ketiga, memberikan pendidikan seks. Keingintahuan remaja mengenai hal yang berkaitan dengan seksualitas terkadang tidak mendapatkan pemahaman yang benar, sehingga mereka terkadang akan mencari tahu melalui jalan yang salah. Informasi yang berkaitan dengan seksualitas sepatutnya didapatkan anak sejak dini. Tentu saja disesuaikan dengan bahasa yang cocok dengan usia anak. Dengan demikian mereka juga dapat mengetahui bahaya dari pergaulan bebas. Kemudian yang keempat, peran penting orang tua dalam memberikan nasihat dan mendidik anak-anaknya dengan bimbingan agama yang kuat. Selanjutnya yang kelima, peran penting orang tua dalam masa tumbuh kembang remaja sangatlah penting. Antara lain orang tua harus bisa menjadi sahabat anaknya. Yang keenam, menjalin hubungan baik antara orang tua dengan anak.
Jika anak dekat dan terbuka dengan orang tua, mereka akan dapat langsung bertanya mengenai berbagai macam persoalan, bahkan yang dianggap sensitif, seperti seks. Bukannya mencari informasi yang bisa jadi menyesatkan pada pihak sendiri. Kemudian, pemerintah juga harus menegakkan hukum setegak-tegaknya. Yang kesembilan, menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Karena ketidakharmonisan hubungan anak dengan orang tua menjadi salah satu faktor yang terjerumusnya anak dalam pergaulan bebas. Karena tidak adanya pengawasan dari orang tua yang dapat mencegah anak melakukan perilaku terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang ke-10 yaitu latihlah anak-anak untuk mengekspresikan dirinya. Yang ke-11, pengembangan harga diri anak. Yang ke-12, mengembangkan keterampilan dan kemandirian anak, meningkatkan iman dan takwa. Yang terakhir, tidak berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seks. Selanjutnya, ada bahaya seks bebas. Yang pertama itu terputusnya sekolah. Putus sekolah menjadi dampak negatif pergaulan bebas karena remaja dapat mengutamakan ego ketimbang akal sehat dan realita yang ada. Putusnya sekolah bisa menyebabkan kemiskinan karena kurangnya pendidikan. Lalu selanjutnya yaitu perkawinan usia muda. Pergaulan bebas akan meningkatkan risiko kehamilan remaja yang tidak diinginkan yang berujung aborsi maupun pernikahan usia muda. Kehamilan saat remaja membutuhkan perhatian yang khusus karena dapat memicu beragam komplikasi kehamilan. Selanjutnya, kehamilan di luar nikah. Seseorang yang mengalami hamil di luar nikah biasanya akan mencari cara untuk menggugurkan bayinya. Hal ini bisa berakibat pada sulit memiliki anak, bahkan berujung kematian. Selanjutnya itu aborsi. Kan kebanyakan orang yang hamil di luar nikah itu kan jaga babe pengen aborsi. Aborsi itu merupakan tindakan medis yang ilegal dan melanggar hukum. Aborsi mengakibatkan kematian, bahkan kanker rahim. Menggugurkan kandungan dengan cara aborsi tidak aman karena dapat mengakibatkan kematian. Kan aborsi itu kadang dilakukan sendiri atau dilakukan dengan orang lain tuh, sama dengan misalnya mau minta tolong Pak Tamang. Baru yang terakhir itu ada HIV atau AIDS. Remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas lebih rentan untuk tertular penyakit menular seksual, apalagi jika kerap bergonta-ganti pasangan. Makin sering seseorang bergonta-ganti pasangan, makin besar risiko terkena infeksi menular seksual seperti HIV atau AIDS. Sekian itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah penyuluhan yang telah dilakukan oleh Ibu materi. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan. Kenalkan, nama saya Dito. Saya izin bertanya, apa dampak dari pergaulan bebas pada remaja? Selanjutnya ada yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Bumaira Malboe. Dan pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga pergaulan bebas? Baiklah, teman saya akan menjawab pertanyaan dari penanya pertama kepada Hayu. Dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Halimah Putri. Saya akan menjawab pertanyaan dampak pergaulan bebas pada remaja, yaitu tertular infeksi menular seksual, baru terkena penyakit kanker, baru kehamilan yang tidak diinginkan. Baiklah, itulah jawaban dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, kepada teman saya ucapkan terima kasih. Baiklah, pertanyaan kedua akan saya jawab. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegah pergaulan bebas? Yang pertama, mulai topik pembicaraan mengenai seks. Yang kedua, berikan pemahaman mengenai bahaya pergaulan bebas. Yang ketiga, dukung remaja melakukan kegiatan positif. Yang keempat, terapkan jam malam. Yang kelima, gunakan media sosial dengan bijak. Mungkin teman-teman yang lain bisa dimengerti. Baiklah, itulah penyuluhan tentang seks bebas. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.